Gila nama Tuhan, hari ini kita bisa memuliakan nama Tuhan kembali. Kita akan buka firman Tuhan yang akan kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Cara hidup jemaat yang pertama. 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah jadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul dalam tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mecah roti di rumah masing secara bergilir, dan mereka makan sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Amin. Ini adalah jemaat mula-mula yang ditaruhkan Tuhan, yaitu pertobatan orang-orang yang di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa tanda-tanda orang yang sudah bertobat, yang mengasihi Tuhan, yang pertama selalu bertekun, berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Artinya tidak menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah-ibadah Tuhan, tetapi setia, berkumpul dengan setia dan beri diri. Ya. Yang kedua juga ada tandanya, yaitu menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerima baptisan, ya itu adalah sebagai tanda simbolis bahwa kita sudah di dalam menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dalam rema baptisan ini, ya kita sungguh-sungguh mengakui, dan sekali seumur hidup kita, ya, kita menjalani proses baptisan ini, ya. Jadi namanya baptisan tuh bukan sering tiap kali gitu, ya. Kita tidak boleh juga mempermainkan soal baptisan ini, karena ini adalah simbolik, ini adalah tanda yang di firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang percaya, ya, menerima kekekalan, keselamatan, ya, akan menerima yang namanya sakramen baptisan, dan itu bagian dari pola pertumbuhan dari jemaat mula-mula. Yang ketiga, kita bisa belajar untuk sehati di dalam hidup masing-masing, saling berbagi. Nama berbagi itu bukan hanya harta, saudara. Berbagi pemikiran, kita berbagi sharing gitu, kesaksian kebaikan Tuhan, itu namanya kita sedang berbagi. Jadi namanya konotasi berbagi itu jangan disamakan hanya selalu duit, harta gitu. Sekarang ya kalau kita lihat fenomena-fenomena ini, kenapa banyak yang tersenggol dan jatuh begitu? Hanya gara-gara harta dunia ini, hanya gara-gara uang ini. Karena kita harus memakai sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan gereja kita apa? Perlengkapan kita apa saja? Yang harus kita berikan apa? Gitu. Artinya kita akan mengatur, memanage keuangan kita dengan baik. Ya, jadi jangan disalahartikan firman Tuhan ini untuk mengeruk harta jemaat, saudara. Terlalu simple, ya, kalau kita mengartikannya. Tetapi sangat dalam rasanya kalau kita memberikan dengan hati yang sukacita, yang sungguh-sungguh. Dan saya bersyukur sebagai seorang pelayan Tuhan, belajar untuk sederhana, belajar untuk meninggalkan semua apa yang mungkin kalau saya lakukan di luar lebih besar.
dampaknya atau lebih banyak yang saya dapatkan. Tetapi kalau di dalam panggilan ini harus betul-betul meremakan makna dari panggilan Tuhan kepada kita umat pilihan Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan kematian, karena itu hanyalah jalan untuk menuju jalan dimensi berikutnya. Ya, jadi disitulah kita belajar menjadi pola jemaat yang pertama, dan saya harapkan itu ada di tempat kita ini. Terus semakin kita mengembangkan kasih Tuhan, ya, memang hal-hal seperti ini sangat sensitif untuk dibicarakan, tetapi kita harus bicara yang jujur di hadapan jemaat, bahwa kita adalah pola hidup yang saling membutuhkan. Itu sebenarnya intisari daripada cerita dari jemaat yang pertama ini. Artinya mereka saling melihat, saling bersaksi, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan, ya saudara. Ya mungkin kalau sekarang ini diingatkan kembali pada jam-jam ibadah, diingatkan kembali untuk berdoa. Ya kita jangan bilang, oh saya doa kuat, jangan. Karena iblis itu tahu kelemahan saudara dan saya apa. Jangan sampai kita permainkan, yang sampai kita diuji dengan perkataan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, satu harema ya dari kisah jemaat ini bisa menggambarkan bahwa di dalam perkumpulan itu ada sukacita, ada kejujuran, di situ ada yang namanya tulus hati, yang saling mengasihi, ya, dan mereka akan semakin dilayakan, makin disegani, semakin disukai begitu. Artinya disukai itu dalam arti kata bukan dikagumi ya, tetapi saling lebih ke arah menghormati gitu satu dengan yang lain. Inilah yang saya rindukan supaya kekristenan kita tetap saling menghargai dan bisa saling mengasihi. Karena zaman-zaman ini sudah semakin banyak orang dengan polanya sendiri. Mereka tidak lagi mengarahkan pada firman Tuhan, tetapi mereka mengarahkan kepada yang namanya kesejahteraan. Jadi bukan suatu rahasia lagi kalau banyak gereja, banyak bahkan pelayan-pelayan Tuhan bekerja sama dengan satu gereja yang nampaknya besar, ternyata ada pengajaran sejahtera di dalamnya. Karena semua orang tidak ada yang mau hidup susah. Tetapi memang sudah dinubuatkan di firman Tuhan bahwa akhir zamannya adalah hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Saya beberapa waktu lalu saya terima pesan ya, bahwa intinya dia katakan dia mendapat penglihatan di dalam doa bahwa akhir zaman ini ekonomi akan semakin sulit, semakin susah. Sampai dia sendiri takut, dia bilang. Tapi saya bilang terima kasih Ci atas pesan Tuhannya. Saya katakan akhir zaman ini mari kita kuat di dalam mengiring Tuhan. Saya tidak ada kata lain, mari kita kuatkan hati kita. Apapun yang terjadi, biar Tuhan pegang kendali. Amin. Tuhan pegang kendali. Kita tidak perlu yang namanya harus ikut takut seperti orang dunia ini takut. Ya. Dan semakin hari, karena pola hidup jemaat, Tuhan mau kembalikan pada jemaat yang mula-mula, yang saling mengasihi, saling menghargai. Akhirnya semakin ditadah sama Tuhan. Kita semakin dipilah mana yang jemaat benaran, mana yang jemaat tidak sungguh-sungguh, mana yang jemaat setengah-setengah. Dipilah lagi mana pendeta benar, mana pendeta yang berjalan dengan dirinya sendiri, mana pendeta yang suka duit. Nah, ini semua dipilah. Jadi kita tidak perlu menutup mata karena fenomena ini sudah terjadi. Tetapi koreksi bagi kita, saling menghargai, tetap saling menghormati satu dengan yang lain, mengasihi jemaat, betul-betul mengasihi. Bukan karena mengasihi jemaat karena dikasih sembako atau karena dikasih maaf kata berkat, dikasih uang maaf kata, dikasih persembahan yang banyak baru dikasihi. Itu adalah konsep yang salah. Mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi jemaat mula-mula hati kita, lebih lagi kita bersihkan, lebih lagi kita
minta Tuhan di akhir zaman ini, tuntunan Tuhan terus. Saya selalu katakan minta tuntunan Tuhan. Banyak yang nanya saya ke depannya gimana? Kau minta tuntunan Tuhan. Saya juga bukan Tuhan yang bisa tahu segalanya. Tapi minta tuntunan Tuhan, minimal kau jatuh masih ditolong Tuhan. Tuhan akan mengarahkan hidupmu kepada rencangannya, akan kembalikan ke relnya Tuhan. Kalau suatu hari kau berbelok, akan balik lagi ke relnya Tuhan. Dan itu benar, saya doakan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, subuh. Saya terus meminta Tuhan, berdoa. Jangan kita jatuh kepada hal-hal dunia ini. Karena hidup ini sementara saja. Jadi kita jemaat Tuhan, mari kita jadi jemaat mula-mula yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam setiap ibadah kita, hati kita betul-betul. Arahkanlah pikiranmu, arahkanlah hatimu, jiwamu untuk selalu bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa duduk, hari ini saya masih bisa berdiri, hari ini saya masih sehat, masih bisa bekerja, Tuhan izinkan. Nah, makanya saya selalu bilang Tuhan itu sangat baik. Karena pola hidup saya dan pelayanan, tidak saya mengejar persembahan, saudara. Karena persembahan akan datang tanpa diundang. Kalau orang itu diberkati, dia akan pandai beri kita persembahan. Karena buat saya bukan itu fokus utama kita dalam pelayanan, tetapi bagaimana membangun jemaat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bagaimana bisa membedakan spirit yang benar, spirit yang tidak benar dalam arti kata dari dunia ini. Satu fenomena-fenomena yang terjadi dan akhir-akhir ini Tuhan itu sangat baik. Dia perlihatkan saya luar biasa, saya bilang. Kadang saya dalam hati timbul saya putus asa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Sudah, kalau sudah selesai tugas saya, panggil saya pulang ke surga. Tidak ada lagi yang saya ingini selain bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan masih bilang, kamu masih berguna. Tiba-tiba dipanggil orang, tiba-tiba ada yang kesurupan, tiba-tiba ada yang sakit. Sebenarnya Tuhan mau kasih nampak saya masih berguna dan saya tahu. Karena saya sudah berdoa terus, Tuhan, bawa saya pulang ke surga. Bawa saya pulang ke surga. Jangan biarkan saya jatuh dan lemah karena keadaan dunia. Karena kita sebagai hamba Tuhan serba salah, saudara. Kita buat baik, nanti dipikirnya ada embel-embel. Nanti kita ngajar keras, dipikirnya kita gak suka dengan jemaat kita. Bahaya. Zona kita sangat berbahaya. Artinya harus lebih berhati-hati. Tapi dari hal inilah kita belajar bahwa setiap orang pasti hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Antara jemaat dengan seorang hamba Tuhan. Saling mengasihi dan menghargai. Antara orang tua dengan menganggap sebagai saudaranya sendiri. Berbeda. Saya siapapun orang titip di sini, saya akan perlakukan sebagai keluarga saya. Saya tidak malu, saya tidak merasa saya pendeta, saya orang yang tinggi. Enggak. Saya hanya hamba. Terima kasih Tuhan kasih keluarga-keluarga. Orang terserah mau anggap saya apa kek, orang lain kek, saya EGP, saya nggak peduli. Yang penting saya lakukan firman Tuhan, saya laksanakan karena saya akan bertemu muka dengan Tuhan. Suatu hari ketika Tuhan panggil saya pulang. Itu yang saya kejar ketika saya melakukan firman Tuhan. Makanya saya bisa berbangga hati. Siapapun orang datang ke sini, di saat orang itu sakit, saat orang itu lemah, saya katakan inilah keluarga yang Tuhan kirim buat saya. Ketika saya punya jemaat, itulah saya berbangga hati, saya bilang itulah keluarga yang Tuhan kirim buat saya. Dan saya bersyukur, kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saya, sehingga saya bisa menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun orang yang saya temui. Terserah orang menganggap saya terlalu kekristenan kek, terlalu Nasrani kek, terlalu rohani kek, EGP buat gua. Yang penting gua sampaikan Tuhan itu baik. Saya sudah tidak peduli apapun perkataan orang yang menyinggung saya. Karena saya mau lihat, ketemu dengan Tuhan suatu hari. Dan itu adalah impian terbesar saya. Karena saya tahu di surga yang ada hanya sukacita. Tidak ada menderita, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit. Hanya sukacita yang Tuhan berikan pada kita.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus belajar pola hidup jemaat mula-mula untuk saling mengasihi, menghargai, dan hidup bermasyarakat yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.